Seringnya ulang tahun artinya 1 tahun lagi berlalu mengejar garis finish orang lain. Kita merasa gagal ketika di umur 20-an kita belum punya rumah, belum punya karir, punya tabungan, atau belum punya pasangan. Tahun lalu aku memutuskan untuk berhenti mengikuti aturan main orang lain dan membuat aturanku sendiri. Untuk itu aku menganggap ini adalah ulang tahun pertamaku sebagai orang dewasa. Dewasa artinya aku tahu apa yang penting untuk diriku dan aku tahu apa yang ingin aku tuju. Dan ini dia hal yang aku pelajari dalam perjalanan menjadi dewasa tanpa merasa tertinggal, gagal, atau harus mengejar garis finish orang lain. Hey guys, good morning. Ini aku lagi siap-siap. Kita akan ke Pantai Sanur hari ini. Kita mau lari sejauh 5 km for the first time. So, I could say this is my first race, tapi personal race pribadi. Hanya kita yang akan lari. Ide ini muncul sebulan lalu. Aku terpikir, kenapa kita berlomba-lomba ikut lari di garis finish yang ditentukan orang lain, padahal kita belum pernah lari di garis finish sendiri. So, akhirnya aku membuat raceku sendiri. Pesertanya, diriku. Secara fisik aku memang sendiri, tapi yang ikut lari hari ini adalah seluruh pena yang sebulan ini bertekad untuk latihan lari agar bisa menyelesaikan garis finish hari ini. Udah selesai lari. 3 menit lari, 1 menit jalan. Lari 2 menit, istirahat 1 menit. Ini minggu ketiga dan aku udah selesai lari 7 menit. Jalan 2 menit. Minggu keempat. Finally, ini minggu terakhir. Bisa aku akan lari 5 km di Sanur. Now we're in Sanur. So aku mau pemanasan dulu. Kita akan lari sepanjang pantai ini sekitar 5 kilo. I'm so excited. Dari sini ke Pantai Mertasari tadi sekitar 5 kilo. Saat ini aku cukup jelas dengan garis finishku. Aku ingin naik tangga memenuhi kebutuhanku yang paling dasar dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, naik ke kebutuhan-kebutuhan lain. Dari kebutuhan fisiologis, naik ke kebutuhan keamanan finansial, kebutuhan sosial, penghargaan diri, sampai ke kebutuhan akan aktualisasi diri, yang menurutku adalah definisi dari glow up. Dengan peta jalan ini, aku merasa jauh lebih terarah dan aku tahu aku sedang di mana dan akan menuju kemana. Ini kilometer pertama, kita udah di kilometer kedua. Udah 3 kilo. Ini lari terjauhku sejauh ini. Oh my god, 1 kilo lagi. Let's do it. Oh, finally, aku udah selesai di 5K-nya. This is my first 5K ever. Mataku sampai mau nangis karena kelilipan. This is my first 5K. Aku merasakan lega yang luar biasa. Pena yang 1 bulan lalu bahkan tidak bisa lari lebih dari 5 menit pasti sangat bangga. Ini adalah kado yang sederhana tapi sangat istimewa. Aku sempat mempertanyakan kayak apakah aku akan mau ikut race kayak orang-orang. And setelah aku pikir my answer is absolutely yes. Setelah punya mindset ini jadi lebih clear peta jalannya. Contohnya kayak maraton aja. Menurutku maraton itu adalah kebutuhan sosial atau enggak kebutuhan akan pengakuan diri. Kita pengen menjadi bagian dari sesuatu atau kita ingin menunjukkan kalau kita bisa kepada diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itu nggak salah sama sekali, tapi di kasusku aku ingin memenuhi kebutuhan di bawahnya dulu. Kebutuhan akan fisiologis, aku udah sehat makan, aku udah olahraga, aku udah tidur cukup, habis itu aku memenuhi kebutuhan finansialku, aku udah secure, at least dana daruratku udah ada, nggak ada lagi utang, baru tuh kita bisa bicara soal pengakuan diri. It's always my favorite. Sekarang aku harus jalan 5 kilo lagi balik ke tempat aku tadi parkir. The scenery is so pretty. I really love it. Oh my god. Thank god. You know what? Nggak lengkap ke Sanur kalau nggak makan lumpia. Aku bilang ini ulang tahun dewasa pertamaku karena sebelumnya aku nggak punya mindset itu. Kayak sebelumnya semuanya aku anggap prioritas, semuanya pengen aku kejar dalam satu waktu. Sampai akhirnya aku kelelahan dan salah mengejar prioritas. And aku end up dengan beberapa cicilan dan utang. And it's totally fine. Menurutku memperbaiki kesalahan juga salah satu proses menjadi dewasa. So, jangan terlalu menyalahkan diri. Dan aku berharap apa yang kupelajari dari eksperimen dan eksplorasiku juga bisa menjadi kompas untuk teman-teman dapat mencapai garis finish sendiri.
sekarang kita balik pulang karena aku ada appointment screening kesehatan dan juga scaling gigi. Ini adalah hadiah dari abang dan mama sesuai dengan requestku sendiri. Di umur 20-an, aku ingin menjaga kesehatan tubuhku sebagai investasi jangka panjang. Aku ingat waktu remaja, ulang tahun itu kayak segalanya. Kita merasa semakin berharga ketika banyak teman-teman yang mengingat ulang tahun kita, teman-teman atau best friend kita memberi kejutan. Seakan-akan gimana kita merayakan ulang tahun itu menunjukkan status sosial kita, apakah kita berharga atau enggak. Karena itu setiap ulang tahun kita jadi gelisah karena beban itu menumpuk sampai kita lupa makna ulang tahun itu sendiri. Hari dimana kita harusnya mengucap syukur atas 1 tahun yang sudah ditambahkan ke diri kita, jadi momen hari dimana kita merasa kecewa karena kita menggantungkan harapan kita ke seberapa banyak orang yang mengingatnya, seberapa banyak orang yang merayakannya. Ditambah adanya sosial media, cara kita merayakan ulang tahun itu menjadi cukup aneh untuk diriku sendiri. Kayak kita akan mengucapkan ulang tahun ke orang melalui story, tapi tidak langsung ke orangnya. Ada hal-hal yang menurutku mengganjal, dan ada jadinya kewajiban-kewajiban yang sebenarnya nggak perlu juga. Rasanya harusnya itu bukan sebuah kewajiban, tapi lebih ke rasa ucapan syukur. Karena satu orang ini sudah lahir di dunia, dan orang ini telah memberikan sukacita juga ke diri kita gitu. Jadi kita merayakan kehadirannya. Akhirnya 2-3 tahun yang lalu aku memutuskan untuk tidak lagi merepost story-story teman-teman ketika mereka mengucapkan ulang tahun kepadaku. Jadi kalau mereka mau ucapin ulang tahun di story mereka, it's okay, tapi aku nggak akan repost biar orang yang melihat story itu nggak ngerasa terbeban untuk buat story lagi atau untuk ngucapin. Kalau mereka mengingat, aku sangat bersyukur. Kalau tidak pun, karena mereka banyak pikiran atau mereka punya kehidupan yang lain, it's totally fine. Aku sudah melepas validasi itu. Di hari ulang tahun itu aku ngerasa sudah cukup dan sudah penuh hanya dengan bisa hidup dan menikmati hari ini dengan baik. Karena itu fokusku bukan lagi ke diriku sendiri, tapi ke orang-orang yang mensupport aku. That's why yang paling penting bahkan di saat ulang tahun adalah aku menghubungin orang tuaku dan berterima kasih. Kalau ibu atau abangku ada harapan tertentu, ya semoga harapan itu bisa tercapai, dan aku pun seperti itu. Semoga harapan yang aku punya di tahun ini bisa aku wujudkan. And that's it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 6 tahun, dapat jodoh. Yang membuat aku tidak merasa tertinggal bukan karena aku sudah punya segalanya, tapi aku percaya hidup adalah proses belajar sepanjang hayat. Baru tahu naik motor di umur 25, baru sanggup lari 5 kilo aja. Tapi selama kita tidak berhenti, kita akan sampai di garis finish kita sendiri. Di hari ulang tahunku ini, aku juga berterima kasih untuk teman pena yang sudah mendukungku sejauh ini. Sampai jumpa di video lainnya dan ketemu-ketemu lagi ya.